Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 353, Kura-kura Hitam Senior Menyukaiku, 1. Halaman Klan Piton Kuning. Moba berada di samping sangkar burung, menambahkan air dan makanan ke dalamnya. Sejak Xiao Changtian pergi, Moba menyimpan luan hijau di halaman. Lagi pula, dia ingat instruksi yang diberikan kura-kura hitam sebelum dia pergi. Pada saat ini, aliran cahaya melintasi langit. Setelah itu sosok Rongrong dan kura-kura hitam yang gemuk muncul di depan Moba. Kura-kura hitam senior, kamu di sini. Ketika Moba melihat kura-kura hitam, dia buru-buru berjalan mendekat dan membungkuk padanya. Sepertinya kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kura-kura hitam melihat ke sangkar burung di depan Moba dan mengangguk puas. Setelah itu, lampu hijau terbang keluar dari tubuh kura-kura hitam dan mendarat di tubuh Moba. Saat lampu hijau memasuki tubuhnya, Moba merasakan tingkat kultivasinya sedikit meningkat. Terima kasih, senior. Kata-kata Moba dipenuhi dengan kegembiraan saat dia perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Pergilah, serahkan sisanya padaku. Kura-kura hitam melambaikan tangannya pada Moba. Gendut, ayo pergi dan lihat bagaimana kecantikannya pulih. Melihat tindakan kura-kura hitam, Moba pun berjalan ke halaman. Kemudian, Fatih membawa kura-kura hitam ke sangkar burung. Di dalam sangkar, luan biru sedang memurnikan kelebihan esensi sejati di tubuhnya. Terkurung di dalam sangkar ini, luan biru bisa dikatakan terus berkultivasi. Aura di tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dibandingkan ketika dia meninggalkan aula utama ras iblis, aura di tubuh luan hijau juga telah mencapai tingkat kultivasi kaisar surgawi tahap awal. Jika Green Luan tidak dibudidayakan di kandang ini, ia bisa meledak dan mati kapan saja karena asupan esensi sejati yang berlebihan. Melihat kedatangan kura-kura hitam, jejak ketakutan melintas di mata Blue Luan. Ketika dia sampai di halaman, dia tahu bahwa kura-kura hitam dan Xiao Changtian bersekongkol. Saat itu, manusia itu bahkan sempat mengatakan ingin memakannya. Sekarang, dia telah mencapai ranah kaisar yang saleh. Itu adalah apa yang disebut manusia sebagai menggemukkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tidak mudah baginya untuk mencapai ranah kaisar yang saleh dan dia bahkan belum membebaskan anggota klannya. Apakah itu akan hilang? Memikirkan hal ini, luan biru di dalam sangkar memandang kura-kura hitam dengan air mata berlinang. Pada saat ini, kura-kura hitam juga mengambil posenya sendiri. Cantik, kamu telah berkultivasi di ruang kecil ini selama berhari-hari, kamu. Hampir selesai, kan? Aku di sini untuk mengantarmu pulang. Karena ketakutan di hatinya, luan biru hanya bisa mendengar beberapa patah kata. Sudah waktunya, kan? Mungkinkah kura-kura hitam ini mengatakan bahwa ia hampir bisa memasaknya? Memikirkan hal ini, luan biru tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Kura-kura hitam berpose sebentar dan melihat luan biru tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat seperti sedang menangis. Gendut, menurutmu apa yang salah dengan kecantikan ini? Kenapa dia menangis lagi? Dengan kekuatan guru, penyakitnya sedikit banyak seharusnya bisa disembuhkan. Ketika si gendut mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia juga melihat luan biru di dalam sangkar dan berkata kepada kura-kura hitam di atas kepalanya. Bos, menurut analisisku, kecantikan ini mungkin akan meneteskan air mata saat dia melihatmu karena kamu menyelamatkannya. Mendengar kata-kata Fatih, kura-kura hitam mengangguk. Fatih, kaulah yang mendapatkannya. Kalau begitu biarkan Raja Laut ini membebaskannya sekarang dan mulailah hidup bahagia Raja Laut ini. Saat dia mengatakan ini, kura-kura hitam juga melepaskan luan biru dari kandangnya dengan akrab. Luan biru berlutut di depan kura-kura hitam segera setelah keluar dari kandang. Kura-kura hitam senior, jangan makan aku, jangan makan aku. Makan saya. Ketika kura-kura hitam mendengar kata-kata luan biru, ia juga tercengang. Siapa ini? Siapa itu? Kamu sebenarnya ingin memakan wanita Raja Laut ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kura-kura hitam melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Pada saat ini, luan biru juga tercengang. Kura-kura hitam senior tidak ada di sini untuk memakannya. Apa yang baru saja dia katakan? Perempuanku. Saat memikirkan hal ini, ketakutan Blue Luan sedikit menghilang. Sebaliknya,
Wajahnya menjadi merah. Kura-kura hitam senior, bukankah kamu di sini untuk memakanku? Makan kamu. Siapapun yang ingin memakanmu, aku akan menghajar mereka. Kura-kura hitam memandang luan birunya dan mengayunkan tinjunya ke udara. Ketika luan biru melihat kemunculan kura-kura hitam, wajahnya menjadi semakin merah. Cantik, apakah kamu punya keinginan? Beritahu Raja Laut ini dan Raja Laut ini akan membantumu memenuhinya. Kura-kura hitam mengikuti rutinitas sebelumnya dan tampak gigih. Menurut novel Sang Master, para protagonis menyelamatkan para wanita dari bahaya sebelum mereka menikah satu sama lain. Ketika Luan Biru mendengar kata-kata kura-kura hitam, ia juga menundukkan kepalanya. Ketika dia masih muda, dia pernah mendengar para tetua di klan mengatakan bahwa bencana akan berbalik melawan dirinya sendiri ketika mencapai titik ekstrim. Setelah bertemu Li Wushuang, pembawa sial itu, dia memang kurang beruntung. Sekarang adalah saat keberuntungannya. Kura-kura hitam senior menyukainya. Jika dia bisa bergabung dengan senior Black Tortoise, dengan kekuatan senior Black Tortoise, hanya dalam hitungan menit bagi klannya untuk pulih. Terlebih lagi, dengan garis keturunan binatang dewa kura-kura hitam senior, sepertinya bukan hal yang mustahil baginya untuk menikah dengannya. Pada saat ini, kura-kura hitam melihat Luan Biru di depannya masih tidak merespon dalam waktu yang lama. Mungkinkah metodenya salah? Saat dia hendak menanyakan sesuatu pada Fatih, suara lemah Luan hijau terdengar. Kura-kura hitam senior, Rastian Phoenix memang mengalami beberapa masalah. Mendengar ada masalah, kura-kura hitam merasa senang. Ayo pergi. Jika ada masalah, Raja Laut ini akan membantu Anda menyelesaikannya. Kemudian, Luan Biru merasakan tubuhnya terbang. Di udara, Luan Biru juga memberitahu kura-kura hitam tentang kesulitan yang dihadapi suku mereka. Jadi begitulah adanya. Serahkan pada Raja Laut ini. Segera setelah dia selesai berbicara, kura-kura hitam menginstruksikan pria gendut itu untuk membawa Luan Biru ke dunia surgawi dengan gerakan cepat. Di saat yang sama, Xiao Changtian dan yang lainnya juga memanen setumpuk emas dan perak dari dalam gua. Xiao Changtian merasa setelah hari ini, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, Xiao Changtian berkata pada Sudaji, "Dutch, bukankah kamu berada di pegunungan Beast Emperor? Ayo pergi dan kunjungi mereka sekarang." Sebelumnya, Daji memberitahunya bahwa dia akan datang, itu karena rumahnya berada di pegunungan Beast Emperor. Ketika pertama kali datang ke ibu kota, dia miskin dan melarat. Dia hanya punya keranjang bambu yang rusak. Tidak baik untuk mengungkapkannya kepada orang lain sejak awal. Lagi pula, jika ayah Sudaji mengetahui putrinya memiliki guru seperti itu, apa yang akan dia lakukan jika dia ingin mundur dari sekte tersebut? Lalu, bukankah jalannya menuju tak terkalahkan akan terbuka di masa depan? Namun, keadaannya berbeda sekarang. Setelah menjarah di dalam gua, Xiao Changtian merasa bahwa dia juga seorang Nouveau Riche sejati. Lukisan-lukisan yang dia tulis sendiri, ditambah dengan perhiasan di dalam gua, bisa dianggap sebagai hadiah yang layak. Saat Sudaji mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Melihat ke kejauhan, kenangan muncul di matanya. "Tuan, tolong ikuti saya." Bab 354, Monyet, tunggu saja satu. Dunia surgawi, aula balap iblis. Barisan penjaga binatang iblis berjalan melewati istana dan alun-alun, membawa batu bata dan lumpur di bahu mereka. Setelah monyet itu pergi, para penjaga binatang iblis mulai memperbaiki istana yang hancur. Saat ini, aliran cahaya terbang melintasi langit. Setelah itu, kura-kura hitam, rongrong gemuk, dan Luan Biru muncul di langit di atas aula utama klan monster. Melihat Luan Biru di udara, para penjaga iblis berjalan mendekat. Komandan Blue Luan telah kembali. Di antara ras monster, kesulitan ras King Phoenix bukanlah rahasia. Oleh karena itu, mereka mengetahui tentang hubungan antara Luan Biru dan naga darah. Di udara, Luan Biru melihat ke arah penjaga binatang iblis yang sedang membangun benteng di bawah dengan ekspresi agak terkejut. Tampaknya pertempuran baru saja terjadi di sini. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan aura naga darah, King Qiu, dan Huang Yuan. Di mana naga darah dan yang lainnya? Blue Luan datang ke depan penjaga binatang iblis dan perlahan berkata padanya. Tatapan kura-kura hitam menyapu seluruh daratan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam kesedihan dan kemarahan.
Monyet, tunggu saja. Bagaimana mungkin kura-kura hitam tidak merasakan sisa aura monyet di dunia ini? Tampaknya beberapa binatang iblis yang menyebabkan masalah bagi kecantikannya semuanya telah dikalahkan oleh monyet. Dia tinggal selangkah lagi untuk memenangkan hati si cantik. Dia tidak menyangka monyet akan merusaknya seperti ini. Setelah Luan Biru bertanya-tanya, dia mengetahui tentang rencana naga darah dan penyelamatan monyet surgawi. Dia datang ke sisi kura-kura hitam dan saat dia mengatakan sesuatu padanya, suara kura-kura hitam memasuki telinganya. Berhenti berbicara. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Ini semua dilakukan oleh monyet itu. Kura-kura hitam menekan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya dan perlahan berkata kepada Luan Biru. Apa yang bisa dikatakan si cantik ini padanya? Bukankah dia hanya ingin mengatakan bahwa monyet itu menyelamatkannya dan dia tidak punya kesempatan? Setelah Blue Luan mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia juga sangat bahagia. Benar saja, monyet dewa itu adalah teman senior kura-kura hitam. Senior Black Tortoise pasti ingin memberinya kejutan. Luan Biru memandang kura-kura hitam dengan malu-malu. Ketika kura-kura hitam melihat kemunculan Luan Biru, mau tak mau ia menarik kembali kepalanya. Dia tidak tahan lagi. Sepertinya keindahan ini telah ditangkap oleh monyet itu. Brengsek. Berpikir demikian di dalam hatinya, kura-kura hitam juga perlahan berkata kepada rongrong gemuk di kakinya. Karena masalah kecantikan sudah teratasi, gendut, ayo pergi dulu. Melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan, kura-kura hitam pun meminta si gendut untuk segera pergi. Dia ingin kembali dan menyelesaikan masalah dengan monyet itu. Ketika Luan Biru mendengar bahwa kura-kura hitam akan pergi, dia juga memintanya untuk tinggal. Kura-kura hitam senior, apakah kamu akan pergi begitu saja? Ya, mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, kura-kura hitam memerintahkan rongrong yang gemuk untuk terbang kembali ke alam bawah. Setelah kura-kura hitam pergi, para penjaga binatang iblis mengepung Luan Biru. Komandan Blue Phoenix, apa yang terjadi dengan senior Black Tortoise tadi? Apakah ini ada hubungannya dengan monyet surgawi senior? Bagi para penjaga binatang iblis ini, sangat mengejutkan juga melihat dua binatang dewa legendaris dalam waktu singkat. Ya, senior Divine Monkey adalah teman senior Black Tortoise. Luan Biru masih tenggelam dalam kejutan yang diciptakan kura-kura hitam dan perlahan menjawab. Itu benar, monyet surgawi senior menyelamatkan semua orang dari jurang penderitaan. Dan senior Black Tortoise adalah teman senior Divine Monkey. Mereka membawa kembali Komandan Blue Luan. Mungkinkah mereka ingin Komandan Blue Luan menjadi tuan baru kita? Setelah mendapatkan konfirmasi Blue Luan, beberapa penjaga binatang iblis mulai mengobrol. Menurutku itu tidak salah. Saya merasa aura di tubuh Komandan Blue Phoenix bahkan lebih kuat daripada aura Blood Dragon dan yang lainnya. Tanpa bantuan senior Black Tortoise dan yang lainnya, bagaimana Komandan Blue Phoenix bisa begitu kuat? Komandan Blue Phoenix akan menjadi tuan baru kita. Di tengah obrolan orang banyak, semua penjaga binatang iblis akhirnya mencapai konsensus. Biarkan Blue Luan menjadi tuan baru mereka. Yang terpenting adalah mereka sekarang tidak memiliki pemimpin dan membutuhkan seorang pemimpin. Terlebih lagi, melihat Luan Biru dan kura-kura hitam tiba bersama, menjadikan Luan Biru sebagai tuan mereka hanya akan meningkatkan reputasi mereka di dunia surgawi. Sebelumnya, karena kematian naga darah dan yang lainnya, bayangan kekhawatiran terhadap musuh tersapu. Pada saat yang sama, di pegunungan Beast Emperor, di bawah pimpinan Sudaji, Xiao Changtian dan kelompoknya melewati hutan dan tiba di sebuah desa kecil. Sesampainya di desa, Sudaji menunjuk ke desa tersebut dan berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Tuan, rumahku ada di depan. Mendengar perkataan Sudaji, Xiao Changtian pun melihat ke arah jarinya. Ada sebuah pintu yang terbuat dari jerami di depannya, dan ada tanda yang tergantung di pintu itu. Suku ekor 9. Saat ini, dua gadis muda berjalan ke arah mereka. Saat mereka melihat Sudaji, awalnya mereka tercengang, lalu berkata dengan semangat. Putri, kamu kembali. Melihat ekspresi gembira mereka, Sudaji pun berjalan menghampiri mereka. Ekspresi sudah berubah ketika dia mendengar bahwa tetua agung telah mati dan banyak binatang iblis yang kuat telah muncul. Putri, sejak Anda pergi, belum ada kabar tentang pemimpin klan. Setelah kelompok binatang iblis itu datang,
mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tetua agung dibunuh oleh mereka. Kemudian, mereka menduduki tempat ini dan banyak saudara perempuan di klan juga dilanggar oleh mereka. Melihat ekspresi Sudaji yang semakin parah, Xiao Changtian tahu ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya. Dia segera berjalan mendekat dan berkata pada Sudaji dengan prihatin. Daji, apa terjadi sesuatu di rumah? Ya, beberapa binatang iblis datang ke rumah kami. Jarang sekali Sudaji melihat Xiao Changtian di rumah. Untuk sesaat, dia merasa sedikit tidak nyaman jika hal seperti itu terjadi di rumahnya. Ternyata ada binatang buas di dalam rumah tersebut. Keluarga Daji tinggal di hutan, jadi wajar jika ada binatang buas. Dia tidak mengetahui apakah ada korban jiwa. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata pada Daji perlahan. Jangan berdiri di sini lagi. Ayo masuk dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian masuk. Hanya ada sedikit perempuan yang menjaga rumah Daji, jadi mungkin hanya ada sedikit laki-laki di desa itu. Setelah dia tiba, dia harus bergegas masuk dan melihat apakah ada bantuan yang dia perlukan. Setelah Xiao Changtian masuk, Ditian dan Sudaji saling memandang dan mengikutinya. Pada saat ini, dalam ras rubah ekor 9, seorang pria juga duduk di singgasana ras iblis ekor 9. Dia juga membawa dua wanita dari ras rubah ekor 9 di sisinya, dan tangannya bergerak mengelilingi tubuh mereka. Mereka adalah binatang iblis pertama dari alam surgawi yang tiba di sini. Misi mereka adalah menjaga tempat ini dan menunggu perintah King Qiyu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Bab 355 sama dengan hanya menamparkan serangga 1. Suku berekor 9. Di depan tahta ras rubah ekor 9, seekor binatang iblis buru-buru masuk. Komandan Tawon, ada beberapa manusia di luar. Apa yang harus kita lakukan? Manusia, Tawon, yang duduk di singgasana, mengerutkan kening saat mendengar laporan itu. Dalam penempatan klan rubah ekor 9, Tawon mempertahankan penampilan aslinya di luar. Tempatnya tidak boleh ditemukan oleh orang-orang dari alam surgawi. Bagaimanapun, King Qiyu telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa pergerakan mereka di alam bawah mungkin diperhatikan oleh beberapa orang di dunia surgawi. Apa tingkat kultivasi orang ini? Dengan pemikiran ini, Tawon juga berkata kepada penjaga binatang iblis. Bawahan ini melihat dari kejauhan. Tidak ada aura di tubuhnya. Penjaga binatang iblis di bawah berpikir sejenak dan perlahan menjawab. Setelah mendengar kata-kata penjaga binatang iblis, Tawon itu tertawa terbahak-bahak. Tanpa aura apapun, dia adalah manusia fana. Karena dia bukan dari alam surgawi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan pemikiran ini, Tawon itu perlahan berkata kepada penjaga binatang iblis di bawah. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Pada saat yang sama, Tawon terus mengerjakan tangannya. Selama kamu melayaniku dengan baik, mungkin aku bisa membawamu ke dunia surgawi. Pada saat ini, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju tahta klan rubah ekor 9. Ketika Xiao Changtian muncul, semut kekacauan di bahunya perlahan merangkak keluar. Dia mengguncang tubuhnya dengan santai, dan tekanan dari semut kekacauan menyebar. Di bawah tekanan ini, Tawon di atas tahta tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasa sedang ditekan oleh garis keturunannya. Tubuh mereka tanpa sadar kembali ke bentuk aslinya, dan binatang iblis di bawah berada dalam situasi yang sama dengan Tawon. Mereka semua kembali ke bentuk aslinya. Xiao Changtian menghela nafas lega ketika dia sampai di depan Raja Ekor 9. Dia mengira ada binatang buas yang menyerang desa. Dia tidak menyangka itu hanya serangga kecil. Di mata Xiao Changtian, ada dua gadis berdiri di samping singgasana. Ada seekor lebah yang berdengung di tengah-tengah mereka. Sepertinya mereka sangat takut dengan lebah di antara mereka. Namun, wajar jika perempuan takut pada serangga. Tawon itu masih tercengang. Rasanya tanpa sadar ia telah berubah menjadi bentuk aslinya. Dan manusia di depannya ini aneh. Segala sesuatu di sekitarnya aneh. Dia melirik Xiao Changtian dan memastikan bahwa dia tidak memiliki aura apapun. Huang Feng memerintahkan para penjaga binatang iblis di bawah. Anak-anak kecil, bunuh makhluk fana ini untukku. Dia langsung berubah menjadi wujud aslinya setelah manusia ini muncul di sini. Meskipun dia tidak tahu alasannya, selama dia membunuh manusia ini,
dia akan bisa membunuhnya. Dia akan kembali normal. Dengan kegelisahan di hatinya, tawon itu memimpin kelompok setan dan menyerang Xiao Changtian. Di mata anggota klan rubah ekor 9 di sekitarnya, meskipun mereka tidak tahu mengapa tawon dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi wujud aslinya. Namun, di mata mereka, banyak binatang iblis yang kuat bergegas menuju Xiao Changtian. Sudah berakhir. Manusia ini akan mati. Ketika Xiao Changtian pertama kali muncul, mereka mengira penyelamat mereka telah muncul. Dia tidak mengira itu adalah manusia, dan dia bahkan diserang oleh Huang Feng dan yang lainnya dengan tubuh utama mereka. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Bagaimanapun juga, kekuatan serangan binatang iblis dalam bentuk aslinya akan berlipat ganda. Memikirkan hal ini, beberapa anggota klan rubah ekor 9 mau tidak mau menutup mata mereka. Pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar di telinga mereka. Aku akan membunuhmu, dasar serangga busuk. Mendengar suara ini, rubah ekor 9 mau tidak mau membuka mata mereka dan melihat ke atas. Pemukul nyamuk muncul di tangan Xiao Changtian. Di bawah lambaiannya, tawon dan yang lainnya jatuh ke tanah satu persatu. Itu adalah artefak dewa, artefak dewa. Dia tidak menyangka manusia fana memiliki senjata dewa. Melihat Huang Feng dan yang lainnya jatuh satu persatu, anggota klan rubah ekor 9 merasakan kepuasan. Tidak, anggota klan rubah ekor 9 ini sepertinya memikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin manusia bisa mengendalikan artefak surgawi? Itu pasti monster tua yang kuat. Mereka diselamatkan, mereka diselamatkan. Mata anggota klan rubah ekor 9 dipenuhi dengan harapan saat mereka melihat Xiao Changtian. Para tawon yang terus-menerus menghindari hantaman nyamuk menyaksikan bawahannya berjatuhan satu persatu. Dia sudah ketakutan. Manusia fana di depannya ini terlalu aneh. Jelas tidak ada aura di tubuhnya, tapi senjata di tangannya sangat menakutkan. Setiap serangan mengandung kekuatan Dao Agung. Itu sama sekali bukan senjata surgawi. Itu adalah senjata abadi, atau sesuatu yang bahkan lebih kuat dari senjata abadi. Xiao Changtian memandangi serangga di sekitarnya dan sedikit marah. Benar saja, apakah itu kehidupan sebelumnya atau dunia budidaya, serangga ada di mana-mana. Meski kecil, mereka sangat mengganggu dan suka berdengung di telinga. Saat ini, Xiao Changtian juga melihat tawon mencoba melarikan diri. Melihat tawon itu berusaha melarikan diri, Xiao Changtian pun menamparnya. Xiao Changtian sangat akrab dengan kebiasaan serangga tersebut. Selama Anda tidak membunuh mereka sekaligus, mereka akan terbang ke sisi Anda untuk mengganggu Anda. Saat telapak tangan Xiao Changtian menghantamnya, tawon merasakan ruang di sekitarnya membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, tawon itu meraung di dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan mati tanpa mengetahui alasannya. Xiao Changtian menepuk lengannya sendiri setelah dia berurusan dengan Huang Feng dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat anggota klan rubah ekor 9 di sekitarnya memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Terima kasih, senior. Seorang wanita rubah berekor 9 berjalan mendekat dan berkata pada Xiao Changtian. Lalu, dia berlutut di depan Xiao Changtian. Melihat mereka seperti ini, Xiao Changtian buru-buru menghentikannya. Itu hanya beberapa bak. Saya bisa dengan santai menghadapinya. Jangan pedulikan mereka. Suara Xiao Changtian perlahan terdengar di telinga klan rubah ekor 9. Setelah klan rubah ekor 9 mendengar ini, mereka memandang Xiao Changtian dengan lebih hormat. Sepertinya senior sama sekali tidak menaruh perhatian pada serangga itu. Dia telah memperlakukannya sebagai manusia sebelumnya. Dia benar-benar buta. Xiao Changtian merasa sedikit malu saat melihat mata mereka dipenuhi rasa hormat. Saat ini, Sudaji dan yang lainnya juga masuk perlahan. Saat mereka melihat Sudaji, rubah ekor 9 tertegun sejenak sebelum berkata pada Sudaji. Putri, kamu akhirnya kembali. Ketika Sudaji melihat mereka, dia segera berjalan mendekat dan menyapa mereka. Bab 356, Berita tentang Ayah Daji, 1. Suku berekor 9. Putri, kamu akhirnya kembali. Sekelompok anggota klan rubah ekor 9 mengepung Sudaji dan berkata perlahan padanya. Sudaji yang dikelilingi mereka juga bertanya kepada mereka. Di mana yang lainnya? Siapa yang bertanggung jawab atas klan sekarang? Saat itu,
Daji meninggalkan suku ekor 9 karena keberadaan ayahnya tidak diketahui dan suku tersebut dikelola oleh Tetua Agung. Meskipun dia tahu bahwa Tetua Agung telah meninggal di luar pintu, Sudaji masih sangat khawatir tentang siapa yang bertanggung jawab atas klan tersebut. Kami satu-satunya yang tersisa di klan sekarang. Yang lainnya telah disiksa sampai mati oleh orang-orang itu. Seorang wanita rubah ekor 9 menyentuh air mata di sudut matanya dan menjawab dengan suara terisak. Pada saat ini, sesepuh rubah berekor 9 berambut putih berjalan mendekat dengan tongkat. Daji, senior ini adalah. Tetua rubah ekor 9 menunjuk ke arah Xiao Changtian saat dia berbicara. Melihat tetua rubah ekor 9 bertanya tentang Xiao Changtian, Sudaji perlahan menjawabnya. Tetua ke-9, ini adalah guru Daji. Itu adalah ide master agar dia kembali. Ketika tetua ke-9 mendengar kata-kata Sudaji, senyuman muncul di wajahnya. Bagus, bagus, baiklah, kata sesepuh ke-9 perlahan. Rupanya dia sangat puas dengan hubungan Sudaji dan Xiao Changtian. Kekuatan Xiao Changtian telah menaklukkan ras rubah ekor 9. Dia mengira Daji cukup menjadi pelayan di sisinya. Dia tidak mengira dia akan menjadi murid senior ini. Ini adalah harapan yang diberikan surga kepada ras rubah ekor 9 untuk bangkit kembali. Klan ekor 9 diberkati oleh surga. Patriark 9 berpikir begitu dan berjalan ke arah Xiao Changtian. Dia berkata dengan hormat. Kebaikan senior kepada klan rubah ekor 9 sama beratnya dengan gunung. Orang tua ini mengundang senior untuk mengambil alih klan rubah ekor 9. Saat dia berbicara, tetua ke-9 membungkuk pada Xiao Changtian. Meskipun Xiao Changtian adalah manusia, klan rubah ekor 9 menderita kerugian besar setelah invasi tawon. Jika tidak ada ahli yang menjaga kota, mereka tidak akan mampu menghadapi musuh yang datang mencari mereka dalam beberapa saat. Saat ini, Xiao Changtian sedang mengemas pemukul nyamuknya. Mendengar kata-kata tetua ke-9, dia segera berdiri dari tanah. Xiao Changtian menggaruk bagian belakang kepalanya setelah meluruskan tubuh tetua ke-9. Senior tua ini, kamu terlalu memujiku. Saya hanya manusia biasa. Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, mata tetua ke-9 meredup. Meskipun Xiao Changtian tidak memiliki aura apapun, dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Namun, dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia hanyalah monster tua dengan kultivasi yang mendalam. Mengatakan bahwa dia adalah manusia fana berarti menolak permintaannya. Saat ini, Daji berjalan dari samping. Tetua ke-9, Tuan, apa yang kamu bicarakan? Ketika tetua ke-9 melihat Daji datang, secercah harapan muncul di matanya. Dia menarik Daji ke samping dan berkata perlahan pada Daji. Daji, bagaimana hubunganmu dengan Shizun? Bicaralah dengan Shizunmu dan lihat apakah dia bisa tinggal di sini dan mengambil alih. Kamu juga tahu situasi terkini di klan. Jika tidak, pada titik ini, tetua ke-9 menghela nafas. Ketika Sudaji mendengar perkataan tetua ke-9, dia juga sedikit terkejut. Sejak dia berada di klan rubah ekor 9, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa klan tersebut ingin mengundang orang luar untuk mengambil alih. Tetua ke-9, saya khawatir guru tidak akan datang untuk mengambil alih. Guru dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan hati mereka di dunia fana dan bermain-main. Jika dia tidak kembali bersama Daji kali ini, saya khawatir dia tidak akan tertarik dengan hal-hal ini di dunia kultivasi. Bagaimanapun, dia berasal dari suku tempat dia dibesarkan. Daji pun berharap bisa menjadi lebih baik. Ketika tetua ke-9 mendengar kata-kata Sudaji, dia menghela nafas lagi. Saat ini, Xiao Changtian juga berjalan mendekat. Daji, di mana orang tuamu? Bukankah mereka bertanggung jawab atas desamu? Setelah tetua ke-9 memintanya untuk mengambil alih, Xiao Changtian juga mulai merencanakan suku mereka. Ketika dia sampai di depan pintu, dia mendengar gadis-gadis itu memanggil Putri Daji. Ayah Daji selalu menjadi penanggung jawab di sini. Apa terjadi sesuatu pada ayah Daji? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Patriark 9 menghela nafas. Senior, sang Patriark sudah lama tidak muncul. Dia sudah lama tidak muncul. Hilang. Pantas saja dia ingin mencari master. Di pegunungan, kondisi jalan rumit, dan terkadang tersesat adalah hal yang wajar. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata kepada Patriark 9. Bagaimana dengan ini?
Saya bisa menjadi manajer sementara Anda. Setelah saya membantu Anda menemukan patriark, saya akan pergi. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, mata redup tetua ke-9 berbinar kembali. Bagus. Terima kasih, senior. Saat tetua ke-9 berbicara, dia akan berlutut di depan Xiao Changtian jika dia tidak didukung oleh Xiao Changtian. Saat Daji mendengar perkataan Xiao Changtian, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tuannya sangat menyayanginya dan bersedia menyelesaikan masalah untuk klannya. Xiao Changtian merasakan tatapan Sudaji dan tersenyum padanya. Meskipun dia seorang manusia biasa, desa muridnya tampaknya sangat miskin. Jika dia tidak mempedulikan apapun, muridnya mungkin tidak akan merasa nyaman. Sedangkan untuk menemukan orang di pegunungan, meskipun dia tidak pandai menemukan orang, dia tidak pandai dalam hal itu. Namun, dia memiliki hewan yang diberikan oleh sistem. Hewan-hewan itu memiliki hidung yang sangat sensitif. Kemudian, Xiao Changtian melambaikan tangannya pada monyet. Monyet berjalan dengan penuh semangat. Sambil mengelus kepala monyet itu, Xiao Changtian berkata perlahan. Monyet, ayah Daji hilang. Setelah mengatakan itu, monyet menggaruk lehernya. Mencicit-mencicit. Setelah memanggil beberapa kali, sosok monyet melintas dan berjalan menuju suku rubah ekor 9. Selama dia menyelesaikan misi yang diberikan tuannya akan membawanya saat dia pergi di masa depan. Setelah monyet pergi, Xiao Changtian berkata pada Daji perlahan. Jangan khawatir. Dengan kemampuan monyet, dia akan menemukannya dengan sangat cepat. Daji mengetahui identitas monyet, jadi dia mengangguk ke arah Xiao Changtian. Kemudian, dia menelepon Xiao Changtian untuk memperkenalkannya pada klannya. Ketika Patriark 9 melihat bahwa Xiao Changtian tidak mencarinya sendiri tetapi mengirim seekor monyet untuk mencarinya. Dia juga sedikit khawatir saat matanya menyapu monyet itu. Kemudian, hantu monyet Dewa Emas muncul di benak tetua ke-9. Jangan khawatir, serahkan saja milik leluhurmu kepadaku. Kalian melayani tuanmu dengan baik. Setelah monyet selesai berbicara, tubuh tetua ke-9 bergetar dan dia kembali ke dunia nyata. Suara kera yang agung dan tidak perlu dipertanyakan lagi bergema di benaknya, begitu pula bayangan besar kera dewa. Tetua ke-9 melihat ke arah perginya monyet itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Apa yang baru saja dia lihat? Itu adalah binatang dewa seperti monyet dewa. Jika sesuatu terjadi pada binatang dewa seperti kera dewa, pemimpin klan mungkin akan kembali cepat atau lambat. Berpikir bahwa Xiao Changtian sebenarnya adalah tuan monyet, tubuh Patriark 9 bergetar. Dia segera mengikuti arah yang baru saja ditinggalkan Xiao Changtian. Selama dia melayani Xiao Changtian dengan baik, masa depan klan rubah ekor 9 tidak akan terletak di benua Tianyuan. Bab 357, Aku akan membawamu mencangkul tanah 1. Suku berekor 9. Xiao Changtian sedang berjalan-jalan di sekitar suku rubah ekor 9, dan Sudaji serta Penatua 9 berdiri di sampingnya. Ditemani oleh mereka, Xiao Changtian hampir melakukan tur ke klan rubah ekor 9. Xiao Changtian duduk di meja batu dan menghela nafas. Desa muridnya tidak bisa dikatakan miskin. Itu hanyalah rumah tangga yang miskin. Rumahnya terbuat dari jerami, dan meja serta kursinya terbuat dari batu. Standar hidup hanya tertahan di era primitif. Saat Xiao Changtian menghela nafas, Sudaji juga mengambil botol air di atas meja. Dia menuangkan secangkir air ke dalamnya dan perlahan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Menguasai, Xiao Changtian menoleh dan menyesap cangkirnya. Dia juga memikirkan bagaimana dia bisa membantu pembangunan desa Daji. Setelah itu, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah Ditian yang berdiri di samping. Ditian, ambil keranjang bambuku. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia menjawab dan membantu Xiao Changtian mengambil keranjang bambu dari tanah. Melihat Ditian terengah-engah, Xiao Changtian juga terdiam. Bagaimanapun juga, Ditian adalah seorang kultivator pemula. Tidak apa-apa jika dia terengah-engah saat memegang keranjang bambu. Sekarang, di depan orang luar, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bukankah dia sedang membodohi dirinya sendiri? Ditian pun tersenyum pada Xiao Changtian saat melihat Xiao Changtian meliriknya. Dia juga tahu mengapa Xiao Changtian menatapnya, tapi keranjang bambu ini berisi senjata sucimu. Bahkan keranjang bambu itu sendiri adalah artefak dewa yang langka. Bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku hampir tidak bisa menggerakkannya.
Bukankah normal kalau aku kehabisan napas? Saat ini, Xiao Yan perlahan mengeluarkan beberapa cangkul dari keranjang bambunya. Dia membawanya keluar dari halaman. Dia awalnya membawanya ke sini untuk menghadapi binatang buas atau semacamnya. Kini saatnya membantu desa Daji mencangkul sawah dan menanam sayuran. Dengan cara ini, mereka punya cara untuk mencari nafkah di pegunungan. Pasalnya, dalam perjalanannya, hanya kurang dari 1 mulahan di desa Daji yang digunakan untuk menanam sayuran. Apalagi ladang sayur-sayuran itu sepertinya belum dirapikan dengan baik. Tentu saja, sayuran itu juga tidak enak dilihat. Setelah mengeluarkan cangkulnya, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Patriark 9. Tetua ke-9, kalian ambil cangkul ini. Kami melihat desa ini cukup besar. Mengolah lebih banyak lahan untuk menanam sayuran. Dengan begitu, semua orang bisa makan lebih banyak. Patriark 9 melihat cangkul yang diserahkan Xiao Changtian dan sangat bersemangat. Dia perlahan mengambil cangkul dari Xiao Changtian dan mengelusnya. Ini adalah artefak dewa, artefak dewa. Tetua ke-9 menyentuh cangkul di tangannya gemetar. Jika artefak dewa ini ditempatkan di suku lain, mungkin bisa digunakan sebagai artefak dewa klan. Apalagi itu adalah jenis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia tidak menyangka senior akan dengan santai memberikannya padanya. Xiao Changtian melihat kegembiraan di wajah Penatua 9 dan membenarkan pemikirannya sebelumnya. Seperti yang diharapkan, mereka tidak memiliki peralatan yang baik untuk mencangkul tanah dengan baik. Kalau tidak, mengapa mereka begitu bersemangat saat melihat cangkul? Kemudian, Patriark 9 membungkuk pada Xiao Changtian. Atas nama klan ekor 9, lelaki tua ini berterima kasih pada senior. Xiao Changtian dengan cepat berdiri untuk mendukung tetua ke-9. Tampaknya cangkul ini sangat berarti baginya. Seberapa tersentuhkah lelaki tua ini? Saat ini, Su Daji memelototi tetua ke-9. Dipelototi oleh Daji, tetua ke-9 dengan cepat bereaksi. Daji baru saja memberitahunya bahwa senior sedang mengembangkan hatinya di dunia fana dan tidak menyukai etiket para kultivator abadi ini. Dia sudah melupakannya ketika dia menoleh. Jika senior tidak bahagia, bukankah dia akan mendapat masalah besar? Pada saat ini, tetua ke-9 juga melambai ke samping. Kemudian, beberapa pemuda dari ras rubah ekor 9 berjalan mendekat. Kalian, ambillah dewa-dewa ini, ambil cangkulnya. Para pemuda ini adalah benih muda dari klan rubah ekor 9, jadi masuk akal untuk memberikannya kepada mereka. Mendengar tetua ke-9, wajah beberapa pemuda rubah ekor 9 bersinar. Mereka juga tahu bahwa cangkul ini luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa menyumbangkan lebih banyak kekuatan kepada klan rubah ekor 9 dalam melawan musuh asing di masa depan. Setelah pemuda itu berjalan mendekat, dia hendak mengambil cangkul yang ada di tanah. Mereka merasa cangkul di tanah sangat berat, dan mereka membutuhkan banyak usaha untuk mengangkatnya. Xiao Changtian terdiam. Tampaknya masyarakat di desa ini biasanya tidak makan banyak. Bahkan memegang cangkul pun sangat melelahkan. Memang benar, Yin harus merapikan ladang sayur dan makan lebih banyak di masa depan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengambil cangkul dan membawa Patriark 9 dan yang lainnya ke sana. Mencangkul juga merupakan sebuah keterampilan, dan metode mencangkulnya telah dilatih secara khusus oleh sistem. Ini mungkin bisa memberikan banyak bantuan bagi mereka. Ketika Xiao Changtian membawa tetua ke-9 dan yang lainnya pergi, Ditian juga memiliki ekspresi iri di matanya saat dia menatap suku ekor 9. Untuk bisa mendapatkan bantuan senior, klan ekor 9 mungkin akan lepas landas. Di sisi lain, setelah meninggalkan Xiao Changtian, monyet tersebut mulai berjalan-jalan di sekitar suku ekor 9. Di mana ayah Daji? Monyet menggaruk lehernya dan berkata perlahan. Kemudian, monyet mencabut sehelai bulu monyet dari tubuhnya. Setelah meniupnya, ia berubah menjadi monyet identik yang tak terhitung jumlahnya. Anak-anak kecil, cepatlah sibuk. Setelah kera dewa memberi perintah, kera kecil pun bertebaran ke segala arah. Saat ini, monyet melihat ke atas ke langit. Setelah itu, suara marah memasuki telinganya. Monyet, kamu merusak rencanaku. Ambil ini. Kemudian, lampu hijau terbang turun dari langit dan menyerang monyet. Kura-kura tua, ada apa denganmu? Jika kamu ingin bertarung, katakan saja. Monyet juga sangat marah saat melihat kura-kura hitam menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Kemudian, sosoknya bersinar dan dia muncul di udara. Sebuah tongkat muncul di tangannya dan dia menyerang kura-kura hitam. Saat monyet melancarkan serangannya, kura-kura hitam pun melompat keluar dari kepala Rongrong yang gemuk itu. Kura-kura hitam besar muncul di udara, dan air laut di sekitarnya mengalir mundur. Layar cahaya hijau terbentuk di depan kura-kura hitam, menghalangi tongkat monyet. Monyet, kamu mencuri kecantikanku. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Monyet tercengang saat mendengar kata-kata kura-kura hitam. Kemudian, dia mengarahkan tongkat panjang di tangannya ke Black Tortoise. Kura-kura tua, aku tidak sepertimu. Pikiranku penuh dengan wanita sepanjang hari. Ayo, kamu masih bersikap masuk akal. Kura-kura hitam menjadi semakin marah ketika mendengar perkataan monyet. Di udara, mereka berdua mulai bertarung. Bab 358, Tanah Leluhur Ekor 9, 1. Suku berekor 9. Setelah Xiao Changtian membawa tetua ke-9 dan yang lainnya ke ladang sayur, dia memimpin dan mulai bekerja di ladang. Berjalan ke sebuah ladang, Xiao Changtian mulai memainkan cangkul di tangannya. Penatua ke-9, Anda harus melakukan ini. Pertama, Anda harus membalik tanah. Xiao Changtian mengikuti metode yang diajarkan oleh sistem dan mendemonstrasikannya kepada tetua ke-9 dan yang lainnya. Tetua ke-9 dan yang lainnya juga terpesona dengan pemandangan itu. Di mata mereka, setiap gerakan Xiao Changtian adalah wajar. Di mata Ditian, setiap kali Xiao Changtian menggunakan cangkulnya, akan ada jejak dao. Semua orang mengerti bahwa Xiao Changtian sedang mengabar kepada mereka. Pemuda ras rubah ekor 9 mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat kata-kata Xiao Changtian. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Changtian. Tapi siapa yang peduli apa itu, ingatlah saja. Melihat penampilan tetua ke-9, ini jelas merupakan prinsip-prinsip besar dalam kultivasi. Setelah demonstrasi Xiao Changtian, tanah menjadi berkilau dan tembus cahaya. Bahkan ramuan roh yang awalnya ditanam di sana menjadi sedikit lebih tinggi. Energi spiritual di seluruh ladang sayur menjadi lebih padat. Merasakan perubahan di sekitarnya, Patriark 9 memandang Xiao Changtian seolah sedang melihat dewa. Jika dia tidak melihat metode Xiao Changtian dengan matanya sendiri hari ini, dia pasti akan berpikir itu hanya fantasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan cangkul untuk mengubah kualitas sebidang tanah dan bahkan tanaman spiritual. Suara Xiao Changtian terdengar. Tetua ke-9, lakukan apa yang aku katakan. Xiao Changtian meletakkan cangkul di tangannya ke tanah dan memandang ke arah tetua ke-9. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Penatua Jiu pun terbangun dari keterkejutannya. Kemudian, dia memimpin pemuda ras rubah ekor 9 untuk mencangkul tanah sesuai dengan metode yang diajarkan Xiao Changtian kepada mereka. Xiao Changtian tersenyum saat melihat tetua ke-9 dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain, monyet dan kura-kura hitam sedang bertarung di udara. Rongrong yang gemuk itu memeluk kepalanya, menggigil, tidak berani berbicara. Di udara, tubuh monyet bersinar dengan cahaya keemasan, sedangkan hitam. Kura-kura dikelilingi oleh air laut yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti ini. Saat ini, ekspresi monyet berubah. Lalu, dia berkata pada kura-kura hitam. Kura-kura tua, aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Saya memiliki misi yang harus diselesaikan oleh tuan saya. Setelah mengatakan itu, monyet berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah tanpa menunggu reaksi kura-kura hitam. Setelah bertarung dengan monyet, kemarahan di hati kura-kura hitam mereda. Melihat monyet yang terbang ke bawah, dia juga menoleh ke Rongrong yang gemuk dan perlahan berkata, "Gendut, ayo pergi dan lihat apakah monyet itu takut berkelahi." Setelah Rongrong gendut mendengar perkataan kura-kura hitam, dia pun segera berjalan mendekat. Setelah kura-kura hitam duduk di atas kepalanya, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju monyet. Di suku ekor 9, monyet mendarat di depan sebuah lembah. Sepasang mata monyet memancarkan cahaya keemasan. Seolah-olah matanya bisa melihat menembus lapisan kabut dan menyapu seluruh situasi di lembah. Monyet mengamati lembah dan melihat sesosok tubuh di tengah lembah. Merasakan aura di tubuhnya, monyet berkata dengan gembira. Menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, sosok monyet melintas lagi dan menghilang dari tempatnya berada. Setelah monyet itu pergi, kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk juga muncul di luar lembah.
Merasakan hilangnya aura monyet, kura-kura hitam mengertakkan gigi. Monyet itu pergi mencari guru. Tampaknya ia tidak dapat mengalahkan saya dan pergi mencari guru untuk perlindungan. Saat dia berbicara, kura-kura hitam juga terbang ke arah di mana monyet pergi. Setelah Xiao Changtian mengajari Patriark 9 dan yang lainnya cara mencangkul, dia perlahan berjalan kembali. Saat ini, sosok monyet perlahan muncul di samping kaki Xiao Changtian. Mencicit-mencicit. Monyet itu mencicit di samping Xiao Changtian sambil menunjuk ke arah lembah. Xiao Changtian melihat monyet kembali dan menunjuk ke arah jarinya. Dia senang dan berkata perlahan kepada Daji dan tetua ke-9. Sepertinya ayahmu telah ditemukan. Mendengar ayahnya telah ditemukan, mata Daji berbinar gembira. Selama ini Daji mencari ayahnya, dan hari ini, dengan bantuan Xiao Changtian, dia akhirnya menemukannya. Tetua ke-9 juga sangat senang. Ayah Daji juga merupakan pemimpin rubah berekor 9. Jika mereka bisa kembali, itu akan menjadi berkah besar bagi klan ekor 9, yang vitalitasnya telah terluka parah. Sebelumnya mereka mengira ayah Daji telah meninggal. Dan pada saat ini, sosok rongrong gemuk kura-kura hitam juga perlahan berjalan mendekat. Melihat kura-kura hitam dan rongrong yang gendut, Xiao Changtian pun ikut marah. Kedua orang ini menghilang setelah dia meninggalkan gua. Pastinya hantu tua kotor ini mengajak rongrong bermain-main lagi. Berpikir demikian di dalam hatinya, Xiao Changtian juga berjalan ke arah kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk dan perlahan berkata, "Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu saat kita kembali." Baru saja tiba di sini, mendengar kata-kata kejam Xiao Changtian, kura-kura hitam dan rongrong yang gendut menggigil. "Bos, apakah Tuan akan mengurung kita saat dia kembali?" Di bawah kura-kura hitam, rongrong yang gemuk berkata dengan cemas. "Ya, selama kita tidak berlarian, itu tidak seharusnya terjadi." Kura-kura hitam ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Saat kura-kura hitam dan rongrong gendut sedang berbicara, monyet juga membawakannya. Xiao Changtian dan Sudaji ke depan lembah. Xiao Changtian hendak memimpin mereka ke lembah ketika mereka tiba. Tetua ke-9 berjalan di depannya dan perlahan berkata kepadanya, "Senior, ini adalah tanah leluhur klan kami. Nenek moyang kami telah memerintahkan bahwa kecuali saat kritis, klan kami tidak diizinkan masuk." Ketika dia tiba, tetua ke-9 juga sedikit terkejut. Mereka telah mencari kemanapun mereka bisa, namun tanah leluhur tersebut menyimpan ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Patriark akan lari ke sini dan masuk. Selain itu, Penatua pertamalah yang bertanggung jawab pada saat itu, jadi mereka tidak masuk untuk mencari. Xiao Changtian juga tercengang setelah mendengar kata-kata tetua ke-9. Kemudian, dia paham bahwa tanah leluhur tidak boleh dimasuki. Ini adalah kepercayaan desa mereka. Wajar jika sebuah desa memiliki keyakinan. Namun, dia bukan dari desa mereka. Seharusnya tidak masalah jika dia masuk. Lagi pula, ayah Daji ada di dalam. Daji dan yang lainnya tidak bisa melepaskan pemimpin klan mereka karena keyakinan mereka sendiri. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada tetua ke-9. "Tidak apa-apa. Jika tidak nyaman bagi Anda, saya bisa masuk mewakili Anda. Lagi pula, lebih baik meminta pendapatnya." Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Patriark 9 ragu-ragu sejenak dan tidak menanggapi. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Daji perlahan berkata kepada Xiao Changtian, "Tuan, aku akan pergi bersamamu." Bab 359, Bunga Ruang dan Waktu, 1. Di depan tanah leluhur ekor 9. Tetua ke-9 mendengar bahwa Sudaji akan memasuki tanah leluhur bersama Xiao Changtian. Dia tertegun dan berkata pada Sudaji, "Daji, apakah kamu yakin ingin?" Sebelum tetua ke-9 selesai berbicara, dia melihat Sudaji menggelengkan kepalanya ke arahnya. "Tetua ke-9, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Tidak apa-apa. Dengan adanya guru, tidak akan ada masalah apapun." Ketika tetua ke-9 mendengar perkataan Sudaji, dia tidak terlalu banyak berpikir dan setuju. Padahal para leluhur telah menginstruksikan bahwa klan rubah ekor 9 tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur kecuali saat itu adalah momen hidup dan mati. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Namun, mereka telah melihat kekuatan Xiao Changtian sebelumnya. Dengan kesaktian senior, Daji seharusnya tidak kesulitan mengikutinya. Xiao Changtian melihat Patriark 9 tidak berkata apa-apa,
jadi dia membawa Sudaji ke tanah leluhur. Monyet, kura-kura hitam, Ditian dan Rongrong yang gemuk mengikuti dari belakang. Setelah Xiao Changtian dan yang lainnya masuk, tetua ke-9 berkata kepada pemuda rubah ekor 9. Kalian tetap di sini dan tunggu kami mengeluarkan pemimpin klan. Setelah mengatakan itu, tetua ke-9 segera mengikuti. Saat memasuki tanah leluhur klan rubah ekor 9, aura yang sangat kuno menyambut mereka. Lembah itu sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Permaisuri Iblis dan Permaisuri Es mengikuti di belakang kerumunan. Mereka memandang pegunungan di kedua sisi dengan kewaspadaan di mata mereka. Lembah ini tidak biasa. Itu sunyi, terlalu sunyi. Daji, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah leluhur klanmu? Dalam perjalanannya, Ditian juga merasa lembah ini tidak biasa. Saya hanya tahu sedikit tentang tanah leluhur. Itu sudah ada sejak saya bisa mengingatnya. Saya hanya ingat suatu saat selama upacara pengorbanan klan, ayah dan tetua agung mengatakan bahwa para dewa telah muncul. Setelah itu tanah leluhur mulai ada pelarangannya. Anda tidak dapat memasuki tanah leluhur kecuali benar-benar diperlukan. Sudaji pun memandang penasaran ke arah tebing di kedua sisinya. Ini juga pertama kalinya dia berada di tanah leluhur. Dewi yang mulia, ketika Ditian mendengar perkataan Sudaji, dia meletakkan kedua tangannya di bawah dagu dan memasang tatapan termenung. Xiao Changtian hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Pemujaan dan dewa semuanya sangat normal di suku tersebut. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dalam perjalanan, Xiao Changtian dan yang lainnya sampai di kaki gunung di bawah pimpinan monyet. Dalam perjalanan menuju puncak gunung, ada bunga berwarna ungu yang tumbuh di kiri kanan jalan. Melihat bunga ungu itu, kera itu berhenti dan menunjuk ke arah gunung. Daji, sepertinya ayahmu ada di gunung. Xiao Changtian berkata pada Sudaji dan membawa monyet ke atas gunung. Pada saat ini, Kaisar Es dan Kaisar Iblis terkejut saat melihat bunga ungu. Setelah tiba di sisi Ditian, Kaisar Es menunjuk ke bunga ungu di depannya. Dia memimpin dan berbicara dengan Ditian. Tuan, ini adalah bunga ruang dan waktu. Apa menurutmu Mei tua ada di sini? Mendengar Permaisuri Es menyebutkan mantra lama, baik Ditian maupun Permaisuri Iblis memasang ekspresi nostalgia di wajah mereka. Mei Permaisuri, Ditian bergumam. Bunga ruang dan waktu di depan mereka adalah simbol eksklusif Permaisuri Mei. Ketika dia berada di pengadilan surgawi, formasi teleportasi luar angkasa yang menghubungkan pengadilan surgawi dengan alam lain semuanya dikendalikan oleh Permaisuri Mei. Itu karena dia adalah pemilik bunga ruang dan waktu. Bunga ruang waktu adalah salah satu harta karun di alam surgawi yang paling sensitif terhadap energi spasial. Permaisuri Mei menggunakannya untuk menjadi salah satu dari 10 jenderal besar di pengadilan surgawi. Melihat bunga ruang dan waktu di depan mereka, Ditian dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah menemukan petunjuk tentang Permaisuri Mei. Adapun Ditian dan Kaisar Es, ketika Kaisar Iblis masih berspekulasi, Xiao Changtian telah membawa monyet dan yang lainnya ke atas gunung. Ayo pergi. Kami akan mengetahuinya setelah kami menindaklanjuti senior. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa senior membawa kita ke sini. Ditian menatap punggung Xiao Changtian saat dia berbicara kepada Kaisar Es dan Kaisar Iblis di sampingnya. Saat mencapai puncak, bunga ungu di kedua sisinya memancarkan cahaya putih keperakan. Itu adalah pedang luar angkasa. Kaisar Es melihat cahaya yang dipancarkan bunga ruang dan waktu di kedua sisi gunung dan berkata, Space Blade adalah salah satu serangan Time and Space Flower. Permaisuri Mei telah membunuh banyak musuh dengan gerakan ini. Saat bunga ruang waktu memancarkan cahaya putih keperakan, keduanya tercengang. Tetua ke-9, yang berada di jalan pegunungan, juga berbalik dan merasakan hawa dingin, seolah sedang ditatap. Kemudian, dia melihat bunga ruang dan waktu yang memancarkan cahaya putih keperakan di kedua sisi gunung. Jejak ketakutan muncul di matanya. Dia bisa mencium bau kematian dalam cahaya perak. Pada saat ini, Patriark 9 mau tidak mau berkata kepada Xiao Changtian. Senior, ya? Ada apa? Apakah ada masalah dengan bunganya? Xiao Changtian sedang berjalan di depan kelompok. Ketika dia mendengar tetua ke-9 memanggilnya, dia juga menoleh untuk melihat. Melihat tetua ke-9 menunjuk ke bunga di pinggir jalan, Xiao Changtian menoleh dan tidak melihat satupun binatang buas. Patriark 9 melihat bunga ruang dan waktu lagi. Cahaya putih keperakan di atasnya telah menghilang,
dan tidak terlihat berbeda dari bunga biasa. Ini, tidak, aku belum melakukannya. Patriark 9 tersenyum pada Xiao Changtian ketika dia melihat bunga itu kembali normal. Tetua ke-9, dengan adanya guru, tidak akan terjadi apa-apa. Sudaji juga telah merasakan kekhasan bunga ruang dan waktu, namun Xiao Changtian baik-baik saja. Ketika tetua ke-9 mendengar kata-kata Sudaji, dia tampak sedikit malu dan tersenyum padanya. Dia belum beradaptasi dengannya. Xiao Changtian juga meliriknya setelah mendengar bahwa tetua ke-9 baik-baik saja. Lalu, dia terus berjalan ke depan. Hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, itu adalah tanah leluhurnya. Sangat umum baginya untuk menjadi sedikit tidak normal ketika dia masuk. Pada saat ini, semut kekacauan di bahu Xiao Changtian juga menurunkan antenanya. Ketika bunga ruang dan waktu bermutasi, semut kekacauanlah yang menyegel seluruh ruang. Bunga ruang waktu di sekitarnya tidak bisa mengendalikan kekuatan ruang sama sekali. Di Tian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis mengikuti di belakang Xiao Changtian. Ketika mereka merasakan bahwa ruang ini tertutup, mereka tahu bahwa semut kekacauan telah bertindak. Dia dengan cepat menatap semut kekacauan di bahu Xiao Changtian dengan pandangan bersyukur. Bagaimanapun, meskipun mereka memiliki pemahaman tentang permaisuri Mei, kekuatan luar angkasa adalah salah satu kekuatan yang paling aneh. Bahkan bagi mereka, itu sangat merepotkan untuk dihadapi. Sepanjang perjalanan, hampir seluruh bunga ruang dan waktu ditindas oleh semut kekacauan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah gua. Melihat gua ini, Xiao Changtian berkata pada Sudaji dan yang lainnya. Ayo masuk dan melihat. Ketika seseorang hilang di hutan, mereka harus mencari tempat tinggal sementara. Gua-gua ini adalah pilihan terbaik mereka. Mungkin ayah Daji ada di dalam. Bab 360, menyelamatkan satu persatu. Tanah leluhur berekor 9, di dalam gua. Xiao Changtian memasuki gua dan menemukan lebih banyak lagi bunga ungu. Tampaknya desa Daji sangat menyukai bunga berwarna ungu ini. Adapun tetua ke-9 dan di Tian, ekspresi mereka menjadi semakin waspada ketika mereka melihat semakin banyak bunga ruang waktu. Segera setelah itu, serangkaian suara gemerincing terdengar dari dalam gua. Mendengar suara ini, semua orang senang. Mungkinkah itu ayahnya? Sudaji berjalan mendekat dengan penuh semangat. Ketika Xiao Changtian dan yang lainnya tiba, dia melihat seorang lelaki tua mengejar kupu-kupu di dalam gua. Dan suara dentingan itu terdengar saat dia membentur dinding gunung. Setelah melihat lelaki tua ini, di Tian, Kaisar Es dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dia tahu bahwa lelaki tua itu terjebak dalam ruang yang dibentuk oleh bunga ruang dan waktu. Sepertinya saya sudah mengejar kupu-kupu selama lebih dari 1 atau 2 hari. Bagaimanapun, bunga ruang dan waktu pada awalnya akan mengurung Anda dalam suatu ruang. Seiring berjalannya waktu, keharuman bunga akan merusak kekuatan mental seseorang dan menjadikannya idiot. Paman ketiga, ucap Daji bersemangat setelah melihat suara itu. Sosok di depannya adalah sesepuh rubah ekor 9 yang menghilang bersama ayahnya. Kakak ketiga, ketika tetua ke-9 melihat sosok ini, dia buru-buru berjalan mendekat dan ingin berbicara dengannya. Namun, sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia merasakan tembok tak kasat mata menghalangi di depannya. Tampaknya kakak ketiga terjebak di suatu ruang. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya sebelumnya. Setelah menemukannya, sepertinya ada petunjuk tentang keberadaan pemimpin klan. Xiao Changtian berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat tetua ke-9, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Sebaliknya, dia melihat dirinya sendiri dan sedikit terdiam. Mungkinkah lelaki tua ini merasa malu bertemu teman lamanya lagi? Dia bahkan ingin pergi dan membantu. Xiao Changtian tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran lelaki tua ini. Namun, karena dia telah membantu mereka, dia akan menjadi orang baik sampai akhir. Lalu, dia berjalan ke sisi Patriark 9. Ketika Xiao Changtian tiba, antena semut kekacauan di bahunya bergerak. Dinding luar angkasa di depannya otomatis menghilang. Pada saat ini, tetua ketiga, yang terjebak di luar angkasa, juga melihat tetua ke-9 dan yang lainnya. Saudara ke-9, saat dia melepaskan diri dari ruang itu, tetua ketiga berkata dengan lemah dan tubuhnya terjatuh kembali. Wow, Xiao Changtian buru-buru berjalan untuk mendukung tetua ketiga ketika dia melihat sosoknya jatuh ke belakang.
Bukankah lelaki tua ini baru saja mengejar kupu-kupu dengan energi penuh? Kenapa dia terjatuh begitu saja? Xiao Changtian meletakkan tangannya di pergelangan tangan lelaki tua itu dan memeriksanya. Setelah itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, dia baik-baik saja. Sepertinya dia pingsan karena kelaparan setelah terlalu lama berada di gua ini. Saat Xiao Changtian sedang memeriksa luka tetua ketiga, Sudaji dan yang lainnya juga menatapnya dengan gugup. Melihat Xiao Changtian meletakkan lengannya, tetua ke-9 buru-buru bertanya. Senior, bagaimana kabar kakak ketiga? Tetua ke-9 juga sangat gugup sekarang karena dia pingsan begitu dia menemukan orang itu. Tidak apa, aku akan baik-baik saja setelah makan sesuatu. Xiao Changtian mengeluarkan pil hitam kecil dari cincin interspatialnya. Di halaman, Xiao Changtian tidak punya pekerjaan lain, jadi dia membuat pil sesuai dengan metode pembuatan pil biji-bijian di kehidupan sebelumnya. Itu adalah barang penting untuk memuaskan rasa lapar seseorang saat bepergian. Setelah memasukkan pil gandum prajurit buatannya ke dalam mulut tetua ketiga, Xiao Changtian berkata kepada Daji dan yang lainnya. Tidak apa-apa, dia akan segera bangun. Tidak lama setelah dia berbicara, tetua ketiga perlahan membuka matanya. Melihat kerumunan di sekitarnya, Penatua tiga berkata dengan lemah. Putri, senang sekali kakak ke-9 masih bisa bertemu denganmu. Melihat tetua ketiga telah terbangun, tetua ke-9 memegang tangannya dan menatap Xiao Changtian. Senior inilah yang menyelamatkanmu. Kakak ketiga, cepat ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Kemana perginya sang patriark? Patriark, kepala suku sepertinya telah mendaki gunung. Saya tidak ingat banyak lagi. Saat itu, pendeta menerima instruksi dari Haigat. Setelah berdiskusi dengan ketua tetua, dia meminta ketua untuk membawa kami ke tanah leluhur. Setelah kami masuk, kami melihat bunga ungu itu, lalu, Tetua ketiga memegangi kepalanya dan berusaha keras mengingatnya. Ekspresinya juga terlihat sedikit menyakitkan. Paman ketiga, jangan pikirkan itu. Kamu harus istirahat dulu. Sudaji berkata kepada tetua ketiga saat dia melihatnya. Lagi pula, dengan adanya Xiao Changtian di sini, hanya masalah waktu sebelum ayahnya ditemukan. Kemudian, Sudaji juga melihat ke arah tetua ke-9. Penatua ke-9, kamu tinggal dan jagalah Penatua ketiga. Guru dan saya akan terus mencari ayah. Penatua 9 mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Sudaji. Lalu, dia perlahan berkata pada Xiao Changtian. Senior, aku harus merepotkanmu untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Patriark 9 memandang Xiao Changtian dengan rasa terima kasih. Menurutnya, Xiao Changtian pasti telah mengeluarkan ramuan yang tak ternilai harganya untuk menyelamatkan tetua ketiga. Xiao Changtian perlahan merespons setelah mendengar kata-kata tetua ke-9. Ya, dia baru pulih dan perlu istirahat. Jaga dia baik-baik. Setelah itu, Xiao Changtian membawa Sudaji dan yang lainnya menaiki tangga. Sepanjang jalan, Xiao Changtian dan yang lainnya menyelamatkan beberapa tetua dari klan Rubah Ekor 9. Setelah mereka bangun, menurut ingatan mereka, alasan mengapa mereka tidak bisa keluar dari tanah leluhur adalah karena bunga berwarna ungu itu. Hal ini pun membuatnya sangat penasaran. Xiao Changtian juga pernah mendengar bahwa para petani suka mencari ramuan di pegunungan dan hutan yang dalam. Beberapa tumbuhan roh bahkan dapat mengandalkan aroma bunga atau cairan di tubuh mereka untuk melindungi diri mereka agar tidak dipetik oleh pembudidaya abadi. Pasti ada alasan mengapa desa Daji memilih tempat ini sebagai desanya. Mungkin bunga ungu itu benar-benar sejenis obat spiritual. Jika dia membawanya kembali dan menjualnya, bukankah dia akan mendapat untung? Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian berjalan mendekat dan memetik beberapa bunga ungu. Melihat bunga ungu di tangannya, Xiao Changtian merasakan perubahan pada tubuhnya. Pada saat ini, sesepuh rubah berekor 9 melihat Xiao Changtian memetik bunga ungu itu. Dia juga perlahan berkata padanya, Senior, bunga-bunga itu. Ada apa dengan bunga-bunga ini? Xiao Changtian mendengar kata-kata dari tetua rubah ekor 9 dan menoleh. Melihat bunga itu tidak berguna di tangan Xiao Changtian, para tetua rubah ekor 9 melambaikan tangan mereka. Tidak apa-apa. Karena sudah lama terjebak oleh bunga ungu tersebut, mereka merasa sedikit trauma. Xiao Changtian telah menyelamatkan mereka, jadi mereka ingin mengingatkannya. Namun, karena Xiao Changtian bisa menyelamatkannya,
itu berarti dia tidak takut dengan bunga-bunga ini. Xiao Changtian menatap para tetua dan melemparkan bunga itu ke tanah. Dia mengira itu adalah sejenis bunga yang mengagumkan, tapi dia tidak menyangka bunga itu tidak ada bedanya dengan bunga dan tanaman di halaman rumahnya. Itu sama sekali bukan ramuan roh. Para tetua juga tercengang saat melihat Xiao Changtian melemparkan bunga ungu itu ke sekeliling. Bukankah kita baru saja mengatakan omong kosong? Senior benar-benar galak, kata sesepuh rubah ekor 9 dengan rasa malu. Hahaha, Daji punya master seperti itu. Klan ekor 9 kami akan senang. Seorang tetua rubah berekor 9 tertawa dan berkata, Daji, ayahmu seharusnya ada di atas sana. Ayo cepat. Aku harus menyusahkan permaisuri iblis untuk tetap tinggal dan menjaga pamanmu. Xiao Changtian berkata kepada Daji perlahan setelah dia menyadari bahwa bunga ruang dan waktu tidak berguna. Bab 361, Pesona Permaisuri, 1. Tanah leluhur berekor 9, di puncak gunung. Setelah permaisuri iblis tetap tinggal untuk merawat para tetua rubah ekor 9. Xiao Changtian pun membawa Daji ke puncak gunung. Ketika mereka sampai di puncak gunung, monyet juga sedang melompat ke depan. Kemudian, sebuah gua yang seluruhnya tertutup bunga ungu muncul di depan mereka. Saat melihat gua tersebut, Daji sangat bersemangat sekaligus gugup. Apakah dia akhirnya akan bertemu ayahnya lagi? Sudaji meletakkan tangannya di dadanya dan berkata perlahan di dalam hatinya. Monyet tidak masuk ke dalam gua seperti sebelumnya. Berhenti di depan gua, dia melirik di Tian. Di Tian, apakah ada seseorang di sana yang berada di pihakmu? Pergi dan selesaikan itu. Tidak akan mudah jika Anda memiliki konflik dengan guru. Monyet itu menatap Ditian di belakangnya saat dia mengirimkan suaranya kepadanya. Ketika Ditian mendengar kata-kata monyet itu, dia juga terkejut. Setelah itu, dia sepertinya telah memastikan sesuatu. Apakah Permaisuri Mei benar-benar ada di sini? Monyet surgawi senior sedikit nakal di halaman dan sering menggoda orang lain. Namun, ketika menyangkut masalah Xiao Changtian, dia tidak pernah samar-samar. Tampaknya Permaisuri Mei kemungkinan besar ada di dalam gua. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga berjalan ke sisi Xiao Changtian dan perlahan berbicara. Senior, biarkan aku mencari jalannya. Xiao Changtian menatap Ditian, yang mengajukan diri. Dia kemudian melihat ke arah monyet yang tidak memasuki gua seperti sebelumnya. Dia mengangguk. Monyet ini biasanya nakal sekali di halaman, tapi sekarang malah tidak masuk. Itu berarti ada sesuatu di dalam gua yang menghentikannya. Mungkin itu binatang buas atau semacamnya. Meskipun senjatanya sudah siap, dia tetaplah manusia biasa. Jika binatang buas itu melancarkan serangan diam-diam, dia mungkin bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Ditian masih seorang kultivator pemula. Persepsinya jelas lebih baik daripada persepsinya. Bukan ide yang buruk membiarkan dia mencari jalan. Xiao Changtian berpikir demikian dalam hatinya. Ditian juga berjalan menuju pintu masuk gua. Ketika Ditian tiba, bunga ungu itu juga berinisiatif menghilang. Setelah melihat pemandangan ini, Ditian juga melirik semut kekacauan di bahu Xiao Changtian dengan penuh rasa terima kasih. Setelah mata primal Chaos merasakan tatapan Xiao Changtian, ia juga menggerakkan antenanya ke arahnya. Dia memberi isyarat agar dia segera masuk dan menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Ditian memimpin Kaisar Es ke dalam gua. Setelah memasuki gua, semua bilah spasial terbang menuju Ditian dan Kaisar Es. Tuan, hati-hati. Kaisar Es menatap bilah spasial yang masuk dan menarik Ditian kembali. Space Blade terbang melewati mereka dan menabrak dinding di samping mereka. Siapa kamu? Jika Anda mengambil langkah maju lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Suara wanita yang tajam terdengar dari dalam gua. Mendengar suara ini, Kaisar Es mengutuk dalam hatinya. Apakah Space Blade yang baru saja dia terbangkan terlihat sopan bagi mereka? Pada saat ini, suara Ditian perlahan terdengar dari dalam gua. Permaisuri Mei, apakah itu kamu? Saat suara Ditian memudar, bilah spasial yang terbang ke arahnya dari gua tiba-tiba menghilang. Setelah itu, cahaya putih keperakan bersinar di depan Ditian dan yang lainnya. Seorang gadis berjubah ungu perlahan muncul di hadapan Ditian dan yang lainnya. Wanita itu berambut panjang dan bertubuh tinggi. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Wanita itu muncul. Ketika dia melihat Ditian di hadapannya, tubuhnya bergetar.
Sepasang mata ungu menatap Di Tian saat dia berbicara dengan bingung. Tuan, es tua, ini benar-benar kamu, Mei kecil. Kaisar Es memandang wanita di depannya dan berjalan ke depan dengan penuh semangat. Dia membuka tangannya dan hendak memeluk Permaisuri Mei. Suara mendesing. Mengabaikan Permaisuri Es, siluet Permaisuri Mei melintas saat dia muncul di hadapan Di Tian. Setelah merasakan aura familiar dari Di Tian, mata Permaisuri Mei menjadi lembab. Tuan, ini benar-benar kamu. Setelah memastikan bahwa orang di depannya tidak diragukan lagi adalah Di Tian, si Mei. Permaisuri juga berlutut dengan satu kaki. Salam, tuanku. Setelah melihat Permaisuri Mei dalam keadaan seperti itu, Di Tian buru-buru membantunya berdiri. Dia perlahan berbicara padanya. Senang sekali kamu kembali, senang sekali kamu kembali. Saat ini, suara mencicit monyet terdengar di dalam gua. Kemudian, Xiao Changtian dan Sudaji muncul di dalam gua. Melihat Xiao Changtian dan yang lainnya, Permaisuri Mei juga waspada. Dia berkata pada Xiao Changtian perlahan. Siapa kamu? Mei kecil, jangan khawatir. Kami berada di pihak yang sama. Melihat reaksi Permaisuri Mei, Permaisuri Es dengan cepat berjalan mendekat dan berkata perlahan padanya. Di Tian juga mengangguk kepada Permaisuri Mei, mengisyaratkan agar dia tidak gugup. Adapun Xiao Changtian, dia datang ke sisi Di Tian. Ketika dia melihat seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di sampingnya, dia pun bertanya. Di Tian, ini. Lagi pula, di gua sebelumnya, yang dia selamatkan adalah orang-orang tua itu. Xiao Changtian berkata dengan heran saat melihat keindahan. Senior, ini juga pelayan klanku. Sebelumnya, dia adalah gadis pelayan Di Tian. Di Tian menunjuk Permaisuri Sucubus saat dia berbicara dengan Xiao Changtian. Setelah mendengar ini, Xiao Changtian juga melirik ke arah Permaisuri Mei. Sepertinya lingkungan di rumah Di Tian tidak buruk. Pelayan ini sebanding dengan Jiwer. Ketika Permaisuri Mei mendengar Di Tian benar-benar memanggilnya pelayannya, dia juga mengirimkan suaranya ke Permaisuri Es. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru memanggil manusia fana ini senior dan mengatakan bahwa saya adalah pembantunya? Ketika Xiao Changtian muncul, mata Permaisuri Mei menyapu dirinya. Orang ini memiliki ciri-ciri yang halus. Dia berpakaian hijau dan tampak seperti pria sejati. Namun, tidak ada aura di tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia adalah manusia biasa. Permaisuri Mei tidak mengerti mengapa Di Tian begitu menghormati manusia. Permaisuri Es menatap Permaisuri Mei. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara perlahan nanti. Kami di sini untuk melakukan sesuatu. Setelah Permaisuri Es menyelesaikan kata-katanya, Xiao Changtian berkata kepada Permaisuri Mei. Nona, pernahkah Anda melihat pria parubaya di gua ini? Di mata Di Tian, Permaisuri Mei adalah gadis pelayannya dan dia ditemukan di tempat ini. Xiao Changtian tentu saja bertanya padanya tentang keberadaan ayah Sudaji. Kemungkinan besar, keluarga Di Tian mengalami beberapa kecelakaan dan gadis pelayan ini tidak punya pilihan lain selain tinggal di pegunungan. Dengan cara ini, dia bisa bertemu ayah Daji dan mengetahui lokasinya saat ini. Bagaimanapun, Xiao Changtian tidak menemukan orang lain di dalam gua. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Permaisuri Mei menarik napas dalam-dalam sambil menatap Di Tian. Setelah melihat Di Tian menganggukkan kepalanya padanya, Permaisuri Mei menarik napas dalam-dalam. Aku telah melihatnya. Aku akan mengantarmu ke sana. Bab 362, apakah Anda ingin memikirkan tentang Di Hamba Tian? Garis bawahi. Tanah leluhur ekor 9, Gua Gunung. Mungkin aku tahu siapa yang kamu cari. Permaisuri Mei berkata pada Xiao Changtian dan yang lainnya, lalu dia berjalan ke dinding batu. Dia menekankan tangannya ke dinding batu, dan gua itu bergetar. Bang, 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 bersamaan dengan suara kerikil, pintu batu di dalam gua perlahan terbuka. Ternyata di dalam gua ini terdapat pintu rahasia. Pantas saja dia tidak menemukan ayah Daji. Tampaknya ayah Daji memutuskan untuk tinggal di sini setelah dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan jalan pulang. Ikuti aku. Pintu batu terbuka. Permaisuri Mei memimpin dan berjalan maju, berbicara dengan Xiao Changtian dan yang lainnya. Setelah melewati pintu batu, dia melihat seorang pria parubaya duduk di ruangan batu. Dan di sekelilingnya ada lingkaran bunga ruang waktu. Ayah, seru Daji girang saat melihat sosok itu. Kemudian, dia berlari menuju sosok di dalam karangan bunga.
Jangan khawatir. Melihat Daji berjalan mendekat, Permaisuri Meisu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke udara. Baru pada saat itulah bunga-bunga ruang dan waktu itu perlahan-lahan terkulai ke bawah, beberapa langsung menutup. Permaisuri Mei, ada apa denganmu? Ketika mereka tiba di sini, Kaisar Es tahu bahwa alasan ayah Daji dan klannya terjebak di sini ada hubungannya dengan Permaisuri Mei. Dengan hubungan Daji dengan para seniornya, jika tidak ditangani dengan baik maka akan sulit untuk dihadapi. Permaisuri Mei menghela nafas ketika dia menerima pesan dari Permaisuri Es. Ketika saya baru bangun tidur saat itu, saya bertemu dengan 3 binatang iblis kaisar yang saleh di dunia surgawi. Pada saat itu, saya relatif lemah dan ingin sekali menemukan guru, jadi saya membuat kesepakatan dengan mereka. Saya di sini untuk membangun Space Array untuk mereka gunakan, dan mereka di sini untuk membantu saya. Temukan tuanku dan kamu. Orang-orang ini hanya ingin aku menjebak rubah ekor 9 ini di sini setelah mereka menghubungiku. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, jadi saya setuju. Mata Permaisuri Mei bersinar dengan warna kenangan saat dia berbicara kepada Permaisuri Es. Mengapa? Apakah mereka ada hubungannya denganmu? Setelah mendengar perkataan Ratu Pesona, Permaisuri Es menghela nafas lega. Aku, monster tua, dan tuanku semuanya berada di bawah perlindungan senior. Dan anggota klan rubah ekor 9 yang dijebak olehmu adalah kerabat muridnya. Untungnya, Anda tidak melakukan apapun secara berlebihan. Kalau tidak, itu tidak akan mudah. Untuk mengakhiri segalanya, ketika Kaisar Es pertama kali melihat bunga ruang dan waktu, dia memikirkan Permaisuri Mei. Dia juga khawatir Permaisuri Mei telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Dengan cara ini, Kaisar Es perlahan memahami mengapa macan hitam dan yang lainnya datang ke alam bawah. Secara umum, bahkan Kaisar yang saleh pun harus membayar mahal untuk mendobrak penghalang antara dunia surgawi dan alam bawah. Dengan temperamen iblis-iblis itu, bagaimana mereka bisa membantu klon tuannya menerobos penghalang? Dengan formasi teleportasi luar angkasa yang dibangun oleh Permaisuri Mei, semuanya menjadi masuk akal. Mengandalkan Space Array yang dibuat oleh Permaisuri Mei, dia harus membayar harga untuk sampai ke sini. Namun, itu masih jauh dari mencapai tingkat yang tidak dapat diterima oleh ras iblis yang Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, relik Kaisar Iblis juga ada di benua ini. Ketika Permaisuri Mei mendengar bahwa Kaisar Es dan Ditian berada di bawah perlindungan Xiao Changtian, ekspresinya juga membeku. Dia sudah memastikannya saat dia menyelidiki Xiao Changtian. Xiao Changtian tidak memiliki aura apapun di tubuhnya. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Di bawah perlindungan manusia, Permaisuri Mei bertanya pada Permaisuri Es. Manusia, lihat saja monyet di samping senior. Permaisuri Es mendengar kata-kata Permaisuri Mei dan berkata kepadanya perlahan dengan ekspresi aneh. Monyet. Permaisuri Mei masih bingung saat mendengar perkataan Permaisuri Es. Saat pertama kali memasuki gua, perhatiannya tertuju pada Xiao Changtian dan Sudaji. Dia tidak terlalu peduli dengan monyet dan rongrong gemuk yang mengikutinya. Pada saat ini, Permaisuri Mei juga melihat ke arah monyet di samping Xiao Changtian. Tubuh Permaisuri Mei gemetar saat melihat monyet itu. Kemudian, hantu monyet Dewa Emas muncul di dunia spiritualnya. Dalam pikirannya, hantu monyet Dewa Emas setidaknya memiliki tinggi 30.000 meter. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah berguncang. Ini adalah monyet dewa. Permaisuri Mei melihat gambaran di benaknya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Monyet surgawi juga merupakan binatang dewa legendaris dalam catatan pengadilan surgawi. Itu belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana dia bisa melihatnya di alam bawah ini? Seolah merasakan pikiran Permaisuri Mei, monyet di benaknya meraung ke arahnya. Dia langsung mengeluarkan Permaisuri Mei dari dunia spiritual. Setelah pulih dari dunia mental, Permaisuri Mei mengingat kejadian itu di benaknya. Melihat monyet di dalam gua, monyet itu memandangnya dengan jijik. Seolah-olah dia sedang menanggapi keraguannya tentang keberadaannya barusan. Dan saat ini, kura-kura hitam membawa rongrong gemuk itu ke sisi monyet. Melihat monyet menatap Permaisuri Mei, kura-kura hitam sangat marah. Monyet ini bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan wanita cantik. Mengapa dia melihat wanita cantik? Memikirkan hal ini, kura-kura hitam juga membawa rongrong yang gemuk itu menuju Permaisuri Mei.
Cantik, adakah yang bisa saya bantu? Kura-kura hitam mengirim transmisi suara ke Permaisuri Mei, takut akan hal itu. Monyet itu akan mendatanginya terlebih dahulu. Setelah menerima pesan kura-kura hitam, Permaisuri Mei memandangnya. Idola Dharma kura-kura hitam berukuran besar muncul di hadapannya. Kura-kura hitam setinggi langit, dan air laut yang tak ada habisnya mengalir di sekitarnya, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Kura-kura hitam senior. Melihat kura-kura hitam yang legendaris mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, Permaisuri Mei sedikit gugup. Saat kura-kura hitam hendak merespons, Xiao Changtian berjalan mendekat. Dia meraih kura-kura hitam di kepala rongrong yang gemuk itu. Dasar kura-kura tua yang kotor, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan ingin memiliki desain Didi. Pelayan Tian, Xiao Changtian menamparkan kura-kura hitam dan memarahinya. Ketika kura-kura hitam ditampar oleh Xiao Changtian, monyet yang berada di sampingnya, juga diam-diam tertawa. Monyet sialan, tunggu saja. Kura-kura hitam memandang monyet dan mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia memasukkan kembali kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Permaisuri Mei melihat segalanya. Orang ini benar-benar meraih kura-kura hitam di tangannya dan mencambuknya. Dan sepertinya kura-kura hitam tidak berani melawan. Astaga, keberadaan macam apa ini? Sekarang, Permaisuri Mei akhirnya mengerti mengapa Desolate Changtian mampu melindungi di Tian dan Permaisuri Es. Saat dia melihat kura-kura hitam dan Dharma monyet surgawi, dia merasa jika dia mempunyai pikiran jahat, dia akan dibunuh. Monyet surgawi dan kura-kura hitam dapat menghancurkannya kapan saja. Itu adalah perasaan tidak berdaya. Tapi sekarang, binatang dewa ini sedang dicambuk oleh orang ini. Untuk sesaat, Permaisuri Mei tidak tahu wilayah mana yang telah dicapai Xiao Changtian. Saat ini, suara cemas Daji terdengar. Tuan, ayah, mengapa ayah belum bangun? Di gua sebelumnya, dia menemukan tetua rubah ekor 9 lainnya. Mereka semua bangun dengan sangat cepat. Setelah beberapa lama berdiam di sini, Daji melihat ayahnya dalam pelukannya belum juga bangun. Dia berkata pada Xiao Changtian dengan cemas.